1 tahun di sana, tawaran banyak Ustaz. Saya pun nggak menaruh curiga kan, sampai di bandara dijemput, dikasih homestay gratis, asal kita mau makan dijemput sama Haji Abu namanya. Habis sholat asar Ustaz di emperan masjid. Tak nak ke ambil yang kedua di Malaysia ini? Tak mau ke ambil yang kedua di Malaysia ini? Maksudnya Pak Haji, saya nak jodohkan Ustaz dengan anak saya yang kedua pun tak apa. Hilang kecerdasan Ustaz 5 menit. Mau ditolak sayang, mau diterima terbayar sweet pet di rumah, si gendut yang manis. Padahal istri saya sudah setuju, sebulan sekali ke Malaysia. Enak lah Mas, nanti di sana ada yang jaga, yang ngurusin Mas. Istri saya kan orang Jawa, makanya nak jadi orang Jawa, dipanggil Mas terus. Makanya nggak mau ke Medan, dia jadi tulang. Akhirnya silakan lah Mas. Sarannya 3L aja Bu, 3L. Kalau abang udah tahu ini, jadi dia gak ketawa dia. Semoga Allah jaga beliau, insyaallah. Yang pertama kata istri saya, lebih cantik dari aku kata dia. Wah mantap lah yang. Yang kedua lebih muda dari aku kata dia. Yang ketiga rapat giginya Pak Dokter. Langkai dulu mayatku kata dia. Jadi begitulah perbincangan kami dengan Dr. Syekh Abdullah tadi. Jangan sampai kita kehilangan fokus. Kita mau menggiring opini kita kemari. Bersama Al-Quran kokohkan peradaban. Coba sama-sama kita. Bersama Al-Quran kokohkan peradaban. This is the right sentence. Ini sangat tepat. Jadi begini, kata dia begini Dr. Syekh Abdullah, Bukhari, kamu adalah seorang theoretical dan practical kata dia. Kamu menulis teori-teori ini 600 halaman saya tulis disertasi. Kamu juga seorang praktikal kata dia, praktisi. Apa kata dia? Pesan sama saya 5 tahun ke depan, 5 tahun ke depan akan terjadi satu gerakan, kalau bahasa sekarang bonus demografi. Orang-orang tidak akan percaya lagi kepada pendidikan di luar Al-Quran. Orang-orang akan melihat pemilih daripada generasi-generasi anak-anak kita ini, semua akan melihat sekolah itu ada Al-Quran atau tidak. Kalau tidak ada Al-Qurannya, tidak akan diminati oleh siapapun. Karena Al-Quran mulia, karena Al-Quran terjaga, karena Al-Quran mengangkat harkat martabat seseorang. Hadirin, ingat Bapak Ibu semua, jaga anak kita. Hari ini 1 juz dia hafal, 3 juz dia hafal, ada yang 5 juz dia hafal. Jaga semua itu. Bagaimana menjaganya dari rumah? Saya ambil bukunya. Buku ini luar biasa. Buku ini mengajarkan kita. Kemarin kami roadshow di Malaysia sama beliau. Sampai ada seorang calon mufti di sana, di Pahang. Sampai ingin membuatkan seminar parenting khusus bagaimana secara praktikal membuat program ini. Ini seorang keluarga, satu keluarga. Ustaz sudah jumpa beliau langsung. Satu keluarga di Nias, di negeri yang minoritas Islam, cuma 5%. Besok tanggal 24 saya diundang ke sana. Mau meresmikan rumah tahfiz beliau. Ke Nias kami, naik kapal dari Sibolga, insyaallah. Jadi dia telah menjadi ikon orang-orang yang menghafal Quran dari rumah. Hari ini SD Terobani sudah memberikan stimulasi rangsangan. Jangan cukupkan sampai 5 juz. Bagaimana kita semua Bapak Ibu akan membantu prosesi ini, anak-anak kita selesai 30 juz. Dari mana? Dari sekolah dibantu dan dari rumah dibantu. Ingat Bapak Ibu, ingat Bapak Ibu. Ustaz Adi Hidayat dan ceramah viralnya, dia menyebutkan hadis dari Imam At-Tirmidzi bahwa nanti di surga akan ada jalur yang lebar. Padahal surga itu penuh dengan pintu-pintu. Ada babur royan untuk orang yang berpuasa. Ada pintu jihad untuk orang-orang yang mati syahid. Ada pintu sedekah untuk orang-orang yang gemar sedekah. Bagi para penghafal Quran gak cukup pintu, sempit kali pintu itu. Dia akan memasuki surga dari jalur yang lebar. Kemudian ketika dia memasuk surga, dipakaikan kepada Allah mahkota, dipakaikan kepada jubah kemuliaan, menjadi mulkan kabira dia, menjadi raja yang besar dia.
menanggapi masa depan akhirat yang disinggung Ustaz kita tadi. Itulah masa depan. Hari ini dunia, masa kini terus yang akan terjawab masa depan. Masa depan adalah akhirat. Maka ketika dia masuk surga, ditengok kanan kiri, mana emak dan ayahku ini? Mana emak dan ayahku ini? Maka dia interupsi kepada Allah, karena dia ahlullah. Hadis itu kita sebutkan, dia saudaranya Allah. Kita punya saudara bupati, dia suka abang dah, senang hati kita, urusan mudah. Apalagi presiden saudara kita, ya. Bukan kita menyinggung konflik dinasti, bukan ya, itu aib di sini. Jadi ketika kita menjadi seorang ahlullah, dia interupsi kepada Allah, wahai Allah, aku tidak akan masuk surga wahai Allah kecuali bersama ibu dan ayahku. Padahal ibu dan ayahnya bukan penghafal Quran, bahkan ibu ayahnya pun susah membaca Al-Quran, terbata-bata. Tapi karena dia mendengarkan tausiah Ustaz Bukhari, dia bersekolah di SD Rabbani tentang bagaimana tingginya Al-Quran, maka akhirnya diajarkan, difasilitasi anak itu menghafal Quran, dipanggil sama Allah ini ayah dan ibunya, diberdirikan di samping kanan dan kirinya. Mereka masuk surga dari jalur yang lebar tadi. Kemudian dia interupsi lagi kepada Allah, ditengok kanan kirinya, kenapa ayah dan emakku nggak pakai jubah dan mahkota? Dia minta lagi sama Allah karena dia dekat dengan Allah. Wahai Allah, apa yang kau pakaikan kepadaku ini wahai Allah, pakaikanlah kepada ibu dan ayahku. Maka seluruhnya, anak dan seluruh dan ibu dan ayah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bapak ibu, anak saya hafal Quran di usia 15 tahun, 30 juzuk. Sekarang sedang belajar kitab di Magelang. Umur 8 tahun sudah saya hantar dia ke pondok di Deli Serdang sana, Sabilul Hafizin. Ketika mereka setiap 5 juzuk ada imtihan dari Rabithah Madaris, kita membentuk satu asosiasi untuk menguji penghafal-penghafal Aceh, Sumatera Utara, Sumbar dan Riau. Akhirnya anak saya lulus 5 juzuk. Saya sedikit overacting waktu itu, saking bahagianya. Sampai saya di pondoknya, ayah, awak lulus 5 juz ya? Menangis saya. Terbayang saya di sini. Apa saya bilang? Waktu itu bulan purnama. Mu'ad, kalau kau ingin bulan purnama itu nak ayah ambilkan, ayah ambil tubuh nak. Tapi apalah daya tangan ayah? Maknanya adalah apa yang kau minta ayah akan beri nak. Puasmu apa sayang? Ya, awak ingin ke toko buku kedai Muslim aja, Jalan Amaliun katanya. Ada yang mau cari di situ ya. Saya antarkan ke sana. Mungkin bapak ibu yang sering belanja di kedai Muslim sudah paham Jalan Amaliun. Itu famous itu, toko itu. Akhirnya kami ke sana. Saya bilang sama pemilik, sama kasir tokonya, Kak, anak saya ini hafal 5 juz. Apa yang diambilnya di toko ini saya bayar saja. Macam banyak kali duit awak. Akhirnya dia mengambil sebuah buku berjudul Negeri-Negeri Penghafal Quran. Ya ini aja ya, untuk bacaan awak di pondok. Negeri-Negeri Penghafal Quran. Dari Medan ke Deli Serdang itu jauh perjalanan. Jadi sembari ngantarkan dia balik ke pondok, saya baca buku itu pakai quantum reading lah, pakai baca cepat, depan belakang simpulkan. Akhirnya saya menyimpulkan buku itu luar biasa. Buku itu hasil penelitian seorang ulama Jazirah yang begitu melihat fenomena penghafal Quran luar biasa. Sampai akhirnya dia mau menjawab penelitian tadi dengan satu pertanyaan. Negeri mana yang paling ramai? Negeri mana yang paling banyak penghafal Quran? Allahu Akbar. Walaupun negeri kita banyak ujian, banyak problematika, tapi banggalah Bapak Ibu sekalian. Negeri yang paling banyak menghasilkan para hufaz, negeri yang paling banyak menghasilkan para penghafal Quran adalah Indonesia Bapak Ibu. Tiga ulama ini mengatakan dunia berhajat kepada Indonesia. Dunia berhajat kepada Indonesia. Kenapa Bapak
Bapak Ibu sekalian? Kenapa? Buka Al-Quran lagi, suratul Furqan ayat ke-30. Nabi SAW merisaukan keadaan kita, direkam Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wa qala Rasul inna ya qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Telah berkata Rasulku, kata Allah, Nabi SAW telah merisaukan keadaan kita. Apa kata Nabi? Wa qala Rasul inna ya qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Telah berkata Rasulku, umatku nanti akan beramai-ramai meninggalkan Al-Quran. Kita jawab kerisauan Nabi ini dengan peristiwa yang sangat mengharukan hari ini. Saya orangnya cengeng Bapak Ibu, suka menangis. Apatah lagi dengan suasana Al-Quran seperti ini. Artinya apa? Hati kita ada hidayah. Walaupun terkadang kita belum sempurna dalam amal, belum sempurna dalam iman, belum sempurna dalam ibadah, tapi ketika kita mendengarkan ayat Quran, melihat anak-anak kita berdiri wisuda di sini, terharu kita, menangis kita, yakinlah itulah keimanan. Ingat kata Nabi, dua mata yang tidak akan disentuh api neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mata yang menangis karena takut dan rindu kepada Allah, dan mata yang berjaga di jalan Allah ketika ribat, ketika di perbatasan perang. Dua mata ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Seperti tidak mungkinnya, kata Nabi, air susu kembali kepada puting seorang ibu ketika menyusukan anak yang dicintainya. Bapak Ibu sekalian, saya berharap motivasi ini adalah puzzle pertama. Bapak Ibu tahu puzzle ya? Satu permainan anak-anak yang menyusun puzzle-puzzle bagian-bagian membentuk satu gambar yang sempurna. Ingat Bapak Ibu, ini stimulasi kalau bahasa saya. Anak kita ditargetkan kalau bisa 30 juzuk. 30 juzuk Bapak Ibu. Stimulasi dari sini. Nanti lanjut misalnya takhusus akan dibuat oleh Rabbani. Takhususnya bagaimana? Bagaimana keadaan hari ini belajar dari berangkat dari muzakarah dengan Pak Abdul Rahim ini? Golden Age. Saya membahasakan sendiri. Kalau bahasa dia usia emas. Usia emas anak-anak menghafal Quran itu usia SD. Usia SD 6 sampai 12 tahun. Jadi Bapak Ibu sekalian, benar sekali SD Robbani sudah membuat satu takhusus tahsin dan tahfiz sebagai bagian daripada jihad bil Quran. Jihad bil Quran ada 4. Yang pertama tahsinul Quran, baguskan bacaan Quranmu. Tahfizul Quran, jaga Al-Quran dengan hafalanmu. Tadabbur Quran, kandungan Al-Quran menjadi cermin dalam hidupmu. Yang keempat, dakwatil Quran, dakwakan Quran itu kepada siapapun. Termasuk mudah-mudahan nanti Nias yang hari ini minoritas. Mudah-mudahan dengan peradaban Quran yang dibangun sahabat kita ini, dia optimis menjadikan Nias menjadi daerah destinasi Al-Quran, kata dia. Orang akan datang berbondong-bondong kemari. Besok saya ke sana tidak sendirian. 2 rombongan Malaysia membuat schedule trip. Ustaz, kami ingin ke Nias. Tolong Ustaz uruskan itinerinya. Dari Kuala Namu kami naik apa? Dari Kuala Namu kami nanti mau naik apa ke Pondok Ustaz? Dari Pondok Ustaz bagaimana kami nak ke Nias? Kami ingin melihat keajaiban. Ini keajaiban Bapak Ibu. Ini keajaiban. Saya katakan kepada Pak Abdul Rahim, Pak, belum tentu 1 juta keluarga macam Bapak ini, saya bilang. Belum tentu 2 juta keluarga. Tengoklah sekarang tantangan kita Bapak Ibu. Tantangan kita, anak-anak kita di rumah. Pergaulannya, Androidnya, dan lain sebagainya. Kalau Bapak ini, Bapak Ibu, tengok rumahnya. Rumah yang hanya ada arus listrik 450 watt. Tidak ada rice cooker dalam rumah ini. Tidak ada kompor gas di rumah ini. Tidak ada Android di rumah ini. Tidak ada HP jadul di rumah ini. Yang ada Quran, kitab ta'lim. Dan lebih menyedihkan lagi Bapak Ibu, mengharukan lagi saya ketika membaca satu bab buku ini. Seorang Ummu Hasan Basri yang sekarang sudah viral. Hasan Basri, hafiz cilik dari Nias. Nanti buka di YouTube. Ummu Hasan saya memanggilnya. Dia tengok
ini setoran anak-anak ini kok makin berkurang hari demi hari. Rupanya penyebabnya Bapak Ibu, mereka makan 3 kali sehari. Jadi Ummu Hasan dengan dalih karena hafalan Quran yang setoran hafalan yang berkurang, padahal memang beras ada di rumah itu. Nah, Umi bukan apa-apa. Kalau kita makan 3 kali sehari, sudah berapa jam kita kehilangan waktu dengan Quran. Jadi Mi, kita makan sekali sehari saja ya nak. Ayah kalian sedang berangkat dakwah. Ayah kalian tidak berada di rumah. Bahkan difoto lah di buku ini, satu ikan gembung, satu helai sebelah duri dimakan hari ini, kemudian esok harinya makan sebelahnya. Kalaulah mereka hidup dengan kezuhudan seperti tidak menghasilkan ini, tidak dipandang manusia Bapak Ibu. Tidak dipandang manusia. Tapi lihat berapa mahkota yang telah mereka dapatkan, berapa jubah yang telah mereka dapatkan dengan kesusahan sedikit di dunia. Yang dikatakan Ustaz kita tadi bahwa bukan ini masa depan. Mereka yakin masa depan itu akhirat. Hari ini brainwash kita, cuci brain kita. Hari ini ketika orang gandrung sama dunia, rela melakukan apa saja tentang dunia, rela melakukan apa saja, mengeluarkan apapun tentang dunia, kita jangan ikut-ikutan Bapak Ibu. Jadilah kita menjadi orang-orang yang mencintai akhirat, mencintai Allah, mencintai kalamnya. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam suratul Baqarah ayat 165. Apa kata Allah? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman itu kata Allah amat sangat mencintai Allah. Kalau orang sudah mencintai sesuatu, apa yang terkait dengan dicintainya dia cintai. Qais dan Laila sudah membuktikan, aku bukan mencintai kota ini, tapi aku mencintai orang yang ada dalam kota ini. Yang dia lihat kucing kurap, tapi pernah masuk ke rumah Laila, itu lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya kata dia. Orang kalau sudah mencintai subjektif dia. Bayangkan kalau kita mencintai Allah, pasti kita mencintai Al-Quran, pasti kita mencintai agamanya, dan pasti inilah sebuah hal yang akan memotivasi kita untuk menjadikan anak kita menghafal Quran 30 juzuk. Saya mewasiatkan ini kepada seluruh perangkat daripada SD Robbani Bapak Ibu. Boleh dibuat mutaba'ah amal yaumiyah misalnya. Bagaimana hafalan Quran? Karena kita ini pendidikan Bapak Ibu. Saya sering memberikan nasihat kepada wali santri. Saya bilang, janganlah kita seperti orang bertepuk sebelah tangan. SD Robbani sudah merancang program yang sangat baik. Program Quran, program Tafaqquh Fiddin, program tentang bagaimana pendidikan agama Islam kuat ini. Tapi ternyata Bapak Ibu tidak menyambutnya dari rumah. Bapak Ibu, biarlah kita menangis melihat bagaimana dia menangis ketika dia tidak memegang handphonenya. Tapi kita akan melihatkan masa depan dia di dunia ini dan masa depan dia di akhir. Makanya Bapak Ibu, ini SD Robbani, kemudian Bapak Ibu, orang tua murid, orang tua siswa menyambut tepukan tangan. Mari kita tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Akan terjadi bunyi yang sangat indah. Tapi kalau SD Robbani ada yang semangat, orang tua tidak peduli pendidikan di rumah, tidak peduli bagaimana menanyakan, nak belajar apa tadi sayang? Kami disuruh menghafal surah ini mak. Ya papa, mama, ayo papa simakkan yuk. Mama simakkan sini nak. Allahu Akbar. Tanpa terasa suasana murajaah, suasana menghafal Quran di rumah, itulah yang menjadi keindahan di keluarga itu nantinya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir, waktu saya tengok rundown tadi 30 menit Ustaz, karena ada lagi acara-acara di belakang. Kemarin bulan 1 saya ke Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini negeri yang luar biasa. Sebelum berangkat ke Brunei, kami beberapa hari di Malaysia. Dan beruntung bagi saya mendengarkan nasihat agama dari seorang ulama alumni Pakistan. Namanya. Dan itu mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk ke depan. Komunitas-komunitas ini
akan bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, Bu, Bapak Ibu sekalian, dia bercerita tentang ada ijtima' besar di surga. Ada perhimpunan besar di surga setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Dan seluruh ahli surga akan kumpul di tanah lapang itu. Dan dress code-nya pakai baju putih. Dress code-nya pakai baju putih. Ketika semua sudah berkumpul, apa mau sholat Jumat kita? Tidak. Kita bukan mau sholat Jumat, karena surga tidak. Maulana Luqman mengatakan dengan suara lirih terharu, dia katakan, kita berkumpul di surga nanti hari Jumat untuk mendengarkan surah Ar-Rahman dari Allah Subhanahu wa taala langsung yang membacanya, Bapak Ibu. Hari ini kita mendengar surah Ar-Rahman dari hafid-hafid kita, dari qari-qari kita. Tapi nanti di surga kita akan mendengarkan langsung surah Ar-Rahman dari pemiliknya langsung, Allah Jalla Jalaluh, Allah Subhanahu wa taala. Aisyah Ummul Mukminin menangis, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kami mampu melihat wajah Allah?" Ingat Bapak Ibu, kenikmatan surga itu bukan bidadarinya, bukan makanannya, bukan minumannya. Kenikmatan surga itu melihat wajah Allah. Hari ini kita tidak mampu melihat wajah Allah, tapi kita bersujud kepadanya, kita berzikir kepadanya, kita mengharapkan pertolongannya. Bayangkan kita mampu melihat wajah Allah secara langsung. Dan Aisyah begitu menggebu, dia bertanya, apakah kami bisa melihat wajah Allah ya Rasulullah? Nabi katakan, sebagaimana kalian melihat bulan purnama, sebegitulah kalian melihat wajah Allah. Tapi ada orang yang hanya melihat separuh daripada bulan. Ada orang yang hanya melihat bulan sabit seperti bulan sabit. Dan ada orang yang tidak bisa sama sekali melihat wajah Allah. Dia hanya mendengarkan surah Ar-Rahman. Maka Bapak Ibu sekalian, semoga kita yang berhimpun di sini saling berjumpa kita di padang yang luas itu, di surganya Allah Subhanahu wa taala, untuk mendengarkan surah Ar-Rahman dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Selepas dari situ, Maulana Luqman walaupun tadi dia menangis, akhirnya dia tersenyum. Ketika nanti habis dari majma' itu, dari ijtima' itu, dia katakan, kita akan ke pasar wajah. Jadi di surga Bapak Ibu ada pasar wajah. Yang bosan dengan pesek hidungnya, yang bosan dengan tidak glowing wajahnya, silakan tukar wajah. Tukar wajah Bapak Ibu. Nanti sampai di rumah di surga sana, istri kita pun terkejut. Bang, siapanya nih? Aku suami kamu. Kok lain wajah abang? Kau pun lain wajahmu sudah. Rupanya sama-sama bertukar wajah mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, di surga ada pasar wajah. Semoga Bapak Ibu, satu komunitas, satu keluarga besar kita di SDT Robbani ini, satu keluarga besar kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, terakhir untuk menutup konklusi ini, untuk menggiring opini kita kepada bersama Al-Quran, memimpin peradaban. Tadi kita sudah membahas tahsin, tahfiz, tadabbur, dan dakwatil Quran. Bapak Ibu sekalian, jadikan anak-anak kita ini untuk peka terhadap apa-apa yang terjadi tentang peradaban Islam hari ini, Bapak Ibu. Karena merekalah yang akan kelak menghadapi masa-masa fitnah yang luar biasa. Anak saya baru lahir yang keempat. Saya beri nama Sa'id Al-Musayyib bin Fasar. Ketika saya setiap pagi menggendong dia zikir pagi petang, kami berdua saja, saya keliling kampung, saya gendong dia, menetes air mata saya. Nah, bagaimana di zamanmu nanti sayang? Di zaman ayah sudah kayak gini. Di zaman kita ini Bapak Ibu, ya Allah ya Tuhan, bagaimana di zamanmu nanti nak? Kutiup, ku pegang ubun-ubunnya Ustaz. U'iduka bi kalimatillahi tammah wa min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan semua makhluk-makhluk jahat, dari kejahatan setan laknatullah alaih. Setelah sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, kita berhubungan dengan istri kita, sudah diajarkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Barang siapa membaca doa ini kata Nabi,
lahir seorang anak dari hubungan itu, maka anak tersebut tidak akan mampu digoda oleh setan, laknatullah alaihi. Dan itulah anak kita kelak, Bapak Ibu sekalian. Semoga anak kita akan menjadi hafid hafizah, menjadi dai dan daiyah, muallim muallimah, mujahid mujahidah, dan kelak akan memimpin peradaban Islam di masa-masa yang akan datang. Terima kasih, jazakumullah khairan jazak kepada keluarga besar SDIT Rabbani dan seluruh hadirin undangan sekalian. Mudah-mudahan kalimat-kalimat yang tidak seberapa ini memotivasi kita untuk terus berjibaku dengan Al-Quran, untuk terus menghafal Al-Quran. Dan kami undang besok hari Senin depan tanggal 13 kami ada acara yang luar biasa. Kami mau acara Tasmi' Kubro 30 juz. Ada 4 orang santri kita, 2 putra dan 2 putri umur 17 dan 18 tahun. Itu akan baca Alif Lam Mim sampai An-Nas sekali duduk. Akan bergantian dari satu santri ke santri berikutnya selama 8 hari. Satu orang santri membaca 2 hari. Jadi kalau 4 orang ada 8 hari. Tasmi' Kubro di pesantren kita di Rodatul Ulum. Semoga nanti memotivasi kita untuk bagaimana kelak anak kita akan menjadikan pemegang estafet daripada penghafal Quran 30 juzuk. Demikian, kalau ingin lagi nasihat-nasihat yang terbaru dan yang lanjutan daripada kajian-kajian ini, silakan stay tune di channel YouTube saya, Bukhari Bahasa Official. Walaupun ada YouTuber kita di sini, jangan lupa like, share, and subscribe. Demikian, kepala saya menambah kepada kita saling memaafkan. Saya akhiri dan doa kepada majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.